Baik, selamat sore untuk kita semua. Nama saya Antonius Renaldo Loping, NIM 1611807. Hari ini saya akan membahas materi tentang optik. Langsung saja pada pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang cahaya. Kedua, kita akan membahas tentang indeks bias. Dan yang ketiga, pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu alat optik. Untuk yang pertama yaitu cahaya. Cahaya merupakan salah satu contoh gelombang elektromagnetik yang gelombang tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Benda yang dapat memancarkan cahaya dinamakan sumber cahaya. Ada dua macam sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami yang pertama merupakan sumber cahaya yang menghasilkan cahaya secara alami dan setiap saat, contohnya matahari dan bintang. Sumber cahaya buatan yang kedua yaitu sumber cahaya buatan, yaitu merupakan sumber cahaya yang memancarkan cahaya karena dibuat oleh manusia dan tidak tersedia setiap saat, contohnya lampu senter, lampu neon, dan lilin. Cahaya memiliki sifat-sifat gelombang, diantaranya cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus, dapat kita lakukan eksperimen sederhana. Sebagai contoh pada gambar di bawah ini, kita menyiapkan satu buah lilin, dua buah plat untuk menghalangi cahaya dengan kedua buah lubang di tengahnya. Seperti ini, seperti pada gambar ini. Di sini cahaya dihalangi dan masuk pada lubang plat, kedua plat tersebut. Di sini kita dapat membuktikan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Selanjutnya, di sini kita lihat pada ini, yang hitam ini dinamakan umbra, dan yang warna abu-abu ini dinamakan penumbra. Umbra adalah daerah di mana sumber cahaya terhalang seluruhnya, sedangkan penumbra yaitu daerah di mana cahaya terhalang sebagian. Selanjutnya, pemantulan. Di sini terdapat sumber atau cahaya datang dan dipantulkan keluar. Di sini adalah sumber cahaya. Ini dinamakan normal terhadap permukaan, titik normal terhadap permukaan, dan membentuk sudut theta I dan theta R. Theta I yaitu sudut datang, sedangkan theta R yaitu sudut pantul. Jika cahaya datang mengenai permukaan yang kasar, maka cahaya akan dipantulkan ke berbagai arah atau difusi. Ini adalah contoh difusi cahaya matahari oleh awan. Cahayanya itu larinya tidak teratur, ya. Cahaya datang dan arahnya tidak teratur. Di sini rumus pemantulan yaitu theta I sama dengan theta R. Untuk gambar yang pertama yaitu gambar permukaan kasar. Cahaya datang pada permukaan kasar dan dipantulkan. Itu dapat dilihat oleh kedua bola mata kita, ya. Sedangkan untuk gambar yang kedua ini yaitu permukaan datar. Cahaya datang searah sehingga kita dapat melihat dengan satu mata saja. Selanjutnya yaitu gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik transversal dengan panjang gelombang antara 400 nanometer hingga 600 nanometer. Karena merupakan gelombang elektromagnetik, cahaya tidak memerlukan medium. Sebagai media perambatan. Artinya walaupun tidak ada medium, gelombang cahaya dapat merambat dari suatu sumber cahaya ke penerima gelombang
cahaya. Misalnya, meskipun kita ketahui bahwa di ruang angkasa itu tidak ada udara atau hampa udara, cahaya atau gelombang cahaya, yakni cahaya matahari, dapat sampai hingga ke bumi. Di pagi hari itu cahaya sudah menyinari bumi, ya, pagi, siang, sore, matahari terbit. Selanjutnya, sifat-sifat dari cahaya. Untuk yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening atau transparan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau bila melalui dua medium dengan indeks bias yang berbeda. Yang ketiga, cahaya monokromatis atau cahaya putih dapat diuraikan menjadi beberapa cahaya berwarna. Selanjutnya, cahaya memiliki energi. Cahaya dapat berbentuk gelombang maupun berbentuk partikel. Cahaya dapat merambat tanpa medium perantara dan sebagainya. Cahaya dapat dipancarkan dalam bentuk radiasi. Untuk yang ketiga, pemantulan cahaya. Salah satu sifat dari gelombang adalah apabila melewati suatu penghalang, maka gelombang akan dipantulkan. Demikian pula halnya untuk gelombang cahaya. Apabila melewati suatu permukaan, maka akan dipantulkan. Berdasarkan jenis pemantulannya, pemantulan cahaya terbagi menjadi pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi manakala bekas cahaya mengenai permukaan atau bidang pantul yang rata, misalnya permukaan cermin datar, sehingga arah sinar pantulnya sejajar. Pemantulan baur terjadi manakala berkas cahaya mengenai permukaan atau bidang pantul yang tidak rata, misalnya permukaan logam kasar atau permukaan tembok, sehingga arah sinar pantulnya menjadi tersebar ke segala arah. Itu Anda dapat lihat pada gambar yang sebelumnya tadi, yang ini, ya, gambar permukaan pada permukaan sinar datang pada permukaan kasar dan permukaan datar, ya. Selanjutnya, hukum pemantulan cahaya. Cahaya yang mengenai suatu permukaan atau bidang pantul akan dipantulkan. Mekanisme pemantulan yang terjadi dapat diselidiki dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan cakra optik, dan berdasarkan hasil pengukuran diperoleh hukum pemantulan cahaya sebagai berikut. Untuk yang pertama, berkas sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada bidang datar dan berpotongan di satu titik. Yang kedua, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul, di mana yang pertama, garis normal merupakan garis yang tegak lurus bidang pantul. Yang kedua, sudut datang merupakan sudut antar sinar datang dan garis normal. Dan sudut pantul merupakan sudut antara sinar pantul dan garis normal. Ini adalah gambar cermin datar. Ini adalah sinar datang, dan ini adalah sinar pantul. Ini merupakan garis tengah, ini merupakan garis normal membentuk sudut I dan sudut R, di mana sudut I-nya itu sudut datang dan R-nya itu sudut pantul. Berikut pemantulan cahaya pada cermin. Cermin merupakan suatu bidang licin yang dapat memantulkan seluruh cahaya yang jatuh padanya. Secara garis besar, cermin dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Karakteristik pemantulan oleh masing-masing cermin ini berbeda-beda, ya, sehingga pembentukan bayangannya pun akan berbeda pula. Ada 2 jenis bayangan yang dibentuk dari pemantulan, yaitu bayangan nyata dan bayangan maya. Bayangan nyata merupakan bayangan yang terbentuk dari pepotongan garis cahaya-cahaya yang pantul. Bayangan nyata dapat ditangkap oleh layar. Bayangan maya merupakan bayangan yang terbentuk dari potongan perpanjangan garis cahaya-cahaya pantul. Bayangan maya tidak dapat ditangkap oleh layar, tetapi bayangan dapat dilihat di cermin yang dibentuk dari perpanjangan cahaya pantul di belakang cermin.
Pemantulan oleh cermin datar. Ini adalah cermin datar, gambar ini. Kita lihat. Ini adalah benda A. Ini adalah bayangan dari benda C. Ya. Geometri praktik B, sudut ADB, ya, sudut ini A, D, dan B itu sama dengan sudut CDB. Ya. Ini ada sudut dari bayangan. Sudut nyata sama dengan sudut bayangan. Sudut. Ya. Berarti AD sama dengan CD. Berarti jarak dari A ke D sama dengan jarak dari C ke D. Maka D0 sama dengan D. Atau jarak bayangan sama dengan jarak benda. Jarak bayangan sama dengan jarak benda. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Pada kasus ini, bila ada dua buah cermin disusun sedemikian rupa hingga membentuk sudut tertentu, maka banyaknya bayangan yang terbentuk adalah N sama dengan 360 derajat per theta kurang 1. Dengan N yaitu banyaknya bayangan yang terbentuk, theta sudut apit di antara dua cermin. Pemantulan oleh cermin lengkung. Cermin lengkung itu dibagi menjadi dua, yaitu cermin cembung atau konveks, yaitu pemantulan terjadi pada permukaan luar, dan yang kedua cermin cekung, yaitu konkav atau pemantulan terjadi pada permukaan dalam. Ini adalah gambar cermin cembung. Ya, ini sinar datang dan dipantulkan membentuk sudut theta I dan theta R. Ini adalah gambar dari cermin cekung. Diagram bekas yang pertama, bekas sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Ya, cahaya datang melalui titik fokus dan dipantulkan. Yang kedua, berkas melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Cahaya datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ya. Yang kedua, berkas tegak lurus misalnya dipantulkan kembali ke berkas datang seperti pada gambar ini ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke persamaan pada cermin cekung dan cermin cembung. Pada cermin cekung maupun pada cermin cembung, hubungan jarak benda S, jarak bayangan S aksen, dan dari kelengkungan cermin R, dan jarak fokus F dinyatakan oleh persamaan 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F, dengan S yaitu jarak benda ke cermin, S aksen yaitu jarak bayangan ke cermin, F yaitu jarak fokus cermin. Berikutnya kita masuk pada indeks bias. Jika cahaya merambat dalam medium selain udara, maka ia akan diperlambat karena efek absorpsi dan remisi oleh atom-atom molekul dalam medium tersebut. Yang kedua, perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dan dalam bahan disebut dengan indeks bias N. Persamaannya yaitu N sama dengan C per V. V adalah kecepatan cahaya dalam medium. Karena C lebih besar dari V, maka nilai indeks bias N selalu lebih besar dari 1. Akibatnya timbul hukum pembiasan atau refleksi menggunakan hukum Snell. Ini adalah hukum Snell. Ini adalah udara dan di
ini yaitu air. Ini adalah sumber cahaya yang datang dan dipantulkan. Ini adalah titik normal yang membentuk sudut theta 1. Di sebelah juga sama. Kita lanjut saja. Nah, di sini prinsip refraksi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang yang berdiri di dalam air, kakinya akan terlihat. Sudutan di dalam air minum terlihat lebih pendek dari yang sebelahnya. Sebenarnya sudut pembiasan bergantung pada kecepatan cahaya di dalam kedua media dan pada sudut datang. Dengan persamaan N1 sin theta X1 sama dengan N2 sin theta 2. Hukum Snell. Jika N2 lebih besar dari N1, maka theta 2 lebih besar dari theta 1, yaitu berkas mendekati normal. Jika N2 lebih kecil dari N1, maka theta 2 lebih kecil dari theta 1, yaitu berkas menjauhi normal. Selanjutnya, pemantulan total sempurna. Jika N2 lebih kecil dari N1, maka theta 2 lebih kecil dari theta 1, yaitu berkas menjauhi normal. Pada sudut datang tertentu, sudut bias theta 2 sama dengan 90 derajat. Maka sudut datang disebut dengan sudut kritis, yaitu theta c. Sin theta c sama dengan atau persamaan dari sudut datang tersebut atau sudut kritis, yaitu sin theta c sama dengan N2 per N1 sin 90 derajat sama dengan N2 per N1. Jika sudut datang lebih besar dari theta c, maka cahaya akan dipantulkan sehingga disebut pemantulan total sempurna atau total internal reflection TIR. Di bawah sini adalah gambar dari pemantulan total sempurna atau TIR. Selanjutnya yaitu alat-alat optik. Yang pertama yaitu mata. Konstruksi mata berbentuk menyerupai bola dengan permukaan luar melengkung. Pada bagian depan mata terdapat kornea yang berfungsi untuk melindungi mata bagian dalam. Di belakang kornea terdapat cairan mata atau aqueous humor yang berfungsi untuk membiaskan cahaya. Pantulan cahaya dari benda yang masuk ke mata dibiaskan oleh cairan mata dan masuk melalui celah lingkaran yang disebut pupil. Dan pupil ini dibentuk oleh iris yang dapat berkontaksi sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk ke mata. Pada daerah yang terang, pupil akan mengecil dan sebaliknya pada daerah yang gelap, pupil akan membesar. Jangkauan penglihatan mata pada saat tidak berakomodasi dinamakan titik jauh atau pancung atau pantul remote atau puntum. Jangkauan penglihatan mata pada saat tidak berakomodasi dinamakan titik jauh atau punctum remotum. Sedangkan jangkauan penglihatan mata pada saat berakomodasi maksimum dinamakan titik dekat atau punctum proximum. Untuk mata normal, emetropi, titik jauhnya berada di jarak tak terhingga dan titik dekatnya berada di sekitar 25 cm. Ini adalah gambar dari bagian-bagian mata. Lanjut saja. Yang kedua yaitu kamera. Kamera merupakan alat optik yang berfungsi untuk mengambil gambar suatu objek atau benda. Jenis-jenis kamera yang dikenal diantaranya kamera autofocus, kamera single lens reflex atau SLR, dan kamera digital.
Organ dasarnya kamera terdiri dari beberapa bagian, diantaranya lensa cembung plus yang berfungsi untuk menjelaskan cahaya sehingga terbentuk bayangan benda di film. Film yang berfungsi untuk menangkap bayangan. Diafragma yaitu alat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang boleh masuk menutup lensa. Ini adalah gambar kamera dan ini objek atau benda. Ini adalah mata dan ini adalah objeknya. Di sini itu gambar persamaan pembentukan bayangan pada kamera dan mata. Selanjutnya, loop atau kaca pembesar merupakan sebuah alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung rangkap di konveks. Loop berfungsi untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar. Bayangan yang dibentuk oleh loop bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Lihat di sini adalah gambar pembentukan bayangan dengan menggunakan loop atas dan tanpa loop di bawah. Ini adalah dengan menggunakan loop di bawah sini gambar kedua ini tanpa dengan loop. Dengan menggunakan persamaan lensa dapat kita peroleh bahwa pembesaran bayangan oleh loop adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk keadaan mata berakomodasi maksimum, pembesaran bayangan dinyatakan oleh persamaan M sama dengan 25/F tambah 1. Untuk keadaan mata tidak berakomodasi, pembesaran bayangan dinyatakan oleh persamaan M sama dengan 25/F, dan F merupakan jarak fokus lensa atau loop. Yang berikut yaitu mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda kecil mikro seperti bakteri, seperti bakteri, penampang sel, dan sejenisnya. Pertama kali mikroskop dibuat oleh seorang ilmuwan Belanda, Antonie van Leeuwenhoek, tahun 1632 sampai 1723, yang terdiri dari gabungan dua buah lensa cembung. Dengan menggunakan mikroskop sederhana bisa dihasilkan pembesaran bayangan hingga kira-kira 300 kali lebih besar dari bendanya. Ini adalah gambar penampang sebuah mikroskop. Ini dinamakan lensa okuler. Ini di bawah sini adalah bayangan nyata. Ini ada lensa objektif. Ini objektif. Objeknya. Ini adalah sumber cahaya. Ini sumber cahaya. Pada dasarnya sebuah mikroskop terdiri dari dua buah lensa cembung konveks. Lensa cembung pertama kali terletak di dekat mata, dinamakan lensa okuler, dan lensa cembung kedua terletak di dekat benda, dinamakan lensa objektif. Ketika kita mengamati sebuah benda dengan menggunakan sebuah mikroskop, maka bayangan benda dihasilkan oleh lensa objektif di belakang lensa objektif. Kemudian bagi lensa okuler, bayangan ini menjadi benda sehingga dihasilkan bayangan akhir oleh lensa okuler yang berukuran beberapa kali lebih besar. Selanjutnya, ini adalah gambar perjalanan sinar pada mikroskop. Yang berikutnya yaitu teleskop. Terdapat dua jenis teleskop, yaitu teleskop bias dan teleskop pantul. Hal ini didasarkan pada cara kerjanya yang berdasarkan prinsip pembiasan dan prinsip pemantulan. Teleskop bias ini bekerja berdasarkan prinsip pembiasan, sehingga teleskop jenis ini menggunakan sejumlah lensa. Seperti halnya mikroskop, teleskop bias menggunakan lensa objektif dan lensa okuler. Beberapa contoh teleskop bias diantaranya teleskop bintang atau teleskop astronomi, teleskop bumi, teleskop panggung, dan teleskop prisma atau teleskop binokuler. Selanjutnya, ini adalah gambar dari struktur teleskop bias. Di samping teleskop bias, ada yang dinamakan teleskop pantul atau disebut juga teleskop Newtonia. Teleskop pantul ini bekerja berdasarkan prinsip pembiasan dan pemantulan, sehingga teleskop jenis ini menggunakan sejumlah lensa dan cermin. Teleskop pantul menggunakan
cermin cekung sebagai objektif dan lensa cembung sebagai okuler. Ini adalah gambar struktur teleskop kuantum. Baik, sekian dari materi saya.